Artis Ahmad Zhoni kembali ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba. Ini adalah kali ketiga Ahmad Zhoni harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena kasus narkoba. Sebelumnya, suami Iris Bella itu 2 kali ditangkap karena kasus yang sama. Ahmad Zhoni ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa malam. Dalam penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ayo, udah mau weekend ya, jadi harus makin semangat. Oke, bagaimana kalau sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita simak dulu sejumlah informasi menarik yang telah kami siapkan agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, di acara debat capres kemarin diisi oleh penampilan sejumlah penyanyi. Jika capres beradu gagasan yang membuat suasana semakin tegang, para penyanyi ini justru menjadi penghibur dan peredam sebelum panasnya debat. Dan berikut segmen kabar pemilu. Panggung debat calon presiden 2024 bukan hanya untuk ketiga kandidat capres saja. Komisi Pemilihan Umum juga menyajikan sejumlah hiburan jelang debat antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Ada penampilan sejumlah penyanyi yang memukau, seperti Putri Aryani yang sempat menggebrak dunia internasional dalam America's Got Talent. Dan bahagia selalu ada, dan bahagia selalu ada. Penampilan Dewi Gita dengan lagu lawasnya. Cinta putihku, cinta utuhku. Ada juga penampilan Iwan Abdi, Lucky Octavian, Ari Sanjaya, dan Trio Pria. Sebelum digoyang para capres, panggung debat juga digoyang dengan penampilan penyanyi dangdut Lala Widi. Kegondang dia, jadi begini gara-gara dia. Aksi kampret, Tasik Malaya, hatiku capek bila kau tak setia. Sementara itu, tim kampanye pasangan Capres-Cawapres yang berada di sejumlah wilayah menggelar acara nonton bareng acara debat Capres. Mereka begitu antusias menyaksikan debat perdana yang diselenggarakan oleh KPU. Tim kampanye daerah TKD Jawa Barat pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar nonton bareng atau nobar debat Capres pertama di kantor DPW PKS. TKD Amin Jabar mengaku optimis hasil debat Capres maupun Cawapres nanti, popularitas Amin akan meningkat untuk perubahan. Pendukung dan relawan Prabowo Gibran menggelar nobar di kantor DPD Golkar DIY. Nonton bareng atau nobar di tempat ini menggunakan layar besar. Tidak hanya itu, panitia juga menyediakan berbagai menu masakan yang bisa disantap sambil menonton debat Capres 2024. Ratusan warga Boyolali, Jawa Tengah yang tergabung dalam relawan Dalange Wartoyo Wonge Ganjar mengadakan nonton bareng debat Capres dan Cawapres di posko utama di Nogosari, Boyolali. Angkringan gratis pun disediakan untuk menambah semangat warga dan pendukung yang menonton dan menyimak jalannya debat. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat yang telah menonton debat Capres kemarin? Apakah mereka sudah yakin dengan pilihannya? Jelas sekali ya, mana yang maksudnya untuk kedepannya gitu, presiden punya visi dan misi dan adu gagasan. Kalau saya sih yakin dengan pilihan saya gitu. Apa yang menarik dari debat Capres dan Cawapres kemarin? Dari debat tersebut, saya pikir ada satu Cawapres yang benar-benar saya bikin yakin untuk memimpin Indonesia ke depannya. Bapak itu udah yakin ya dengan pilihannya? Yakin. Saya yakin. Yakin 100% ya Mas? Yakin. Ya sangat seru lah ya, jadi ada saling berargumen dalam 3 paslon itu. Tapi yang untuk menonjol sendiri
dari segi pembicaranya paslon 01 sih yang menonjol. Yang penting siapapun pilihannya, siapapun presidennya untuk Indonesia lebih baik lagi. Kemarin nonton debat capres dan cawapres, gimana nih tanggapannya ketika nonton? Tanggapannya menurut saya sih masih belum ketahuan ya, maksudnya saya belum menentukan pilihan capres dan cawapres mana yang saya akan pilih kemudian. Karena menurut saya ketiga-tiganya itu masih menurut saya sih masih terkesan biasa aja sih, belum menunjukkan potensi sebenarnya itu sih. Karena akhirnya lihat pada calon tuh adu gagasan, terus juga dari gagasan-gagasannya juga ya cukup bagus lah dari yang saya lihat sendiri. Apa nih hal yang paling menarik ketika Mas Wildan nonton kemarin? Soal yang demokrasi sih, kayak kebebasan berpendapat. Lalu Mas, udah ada pilihannya belum? Nah, udah yakin belum sama pilihannya ketika kemarin kan udah nonton nih debatnya, udah yakin sama pilihannya apa belum? Sejauh ini udah sih. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ada seorang calon anggota legislatif di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi saat sedang pesta sabu. Ia pesta bersama anggota tim suksesnya. Oknum calon legislatif tersebut adalah perempuan berinisial BIS. Ia ditangkap bersama 6 orang tim pemenangnya di Kampung Jawa, Kelurahan Praya, Lombok Tengah. Kepada polisi, caleg perempuan ini mengaku baru pertama kali menggunakan sabu. Namun polisi masih mendalami pengakuan itu. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan memastikan bahwa motif pembunuhan terhadap 4 anak kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan didasari oleh rasa cemburu suami terhadap istrinya. Kapolres Metro Jakarta Selatan setidaknya telah memeriksa 13 orang saksi terkait pembunuhan terhadap 4 anak kandung oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan penyitaan barang bukti, polisi menyimpulkan bahwa motif pembunuhan adalah rasa cemburu yang dialami oleh tersangka P terhadap istrinya D, yang membuatnya gelap mata hingga tega membunuh 4 anak kandungnya. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah Polres Metro Jakarta Selatan yang bergerak cepat menangani kasus ini. Memang kami tawarkan untuk pendampingan secara psikologis yang nanti mungkin ibu akan butuhkan untuk kedepannya nanti. Kini, Panca Darmansyah telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap 4 orang anaknya yang masih kecil dan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sekarang kita bergeser ke Medan, Sumatera Utara, di mana warga digegerkan dengan beredarnya video penemuan 5 mayat di sebuah kampus swasta di kota itu. Pihak kampus pun angkat bicara terkait 5 mayat yang ditemukan di kampusnya. Viral video penemuan 5 mayat di lantai 9 sebuah kampus swasta di Kota Medan, Sumatera Utara membuat heboh masyarakat. Informasi awal terkait penemuan mayat itu beredar pada Minggu 3 Desember 2023 lalu. Terkait penemuan itu disebutkan tidak ada identitas pada mayat tersebut. Menyikapi ramainya pemberitaan ini, pihak kampus pun buka suara menjelaskan. Tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 3 sore. Atas permintaan polisi, saya mendampingi polisi dari Polda dan tim laboratorium forensik Poldasu memeriksa di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia untuk melihat 5 kadaver yang dikeluarkan dari bak kadaver Laboratorium Anatomi. Kemudian, kadaver tersebut dijajarkan di meja anatomi di Laboratorium Anatomi untuk diperiksa. Setelah diperiksa, ke-5 kadaver tersebut dikembalikan
ke dalam bak kadaver laboratorium anatomi. Saya tegaskan bahwa kadaver-kadaver tersebut berada di Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia dan dipergunakan sebagai media belajar praktikum anatomi sejak tahun 2008. Sekarang kita ke berita selanjutnya. Polres Malang akhirnya berhasil mengungkap motif tewasnya 3 orang penghuni kontrakan di Malang, Jawa Timur. Setelah dilakukan oleh tempat kejadian, ditemukan bukti kuat korban tewas bunuh diri. Aparat kepolisian gabungan dari Reskrim Polsek Pakis dan Reskrim Polres Malang berhasil mengungkap fakta baru kematian satu keluarga di Dusun Boro Bugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Selasa pagi kemarin. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang menyebabkan para korban tewas, yakni berupa sisa satu merek obat nyamuk cair, gelas, serta pisau dapur. Selain itu juga terdapat bukti berupa tulisan di kaca rias kamar yang ditujukan kepada salah satu anak kembar korban yang berhasil selamat dari aksi bunuh diri itu. Di sini sementara kami duga salah satu korban atau Pak W ini memiliki banyak tanggungan hutang dari pengakuan beberapa saksi yang kebetulan juga pernah dimintai tolong untuk menghutangi hutang. Sebelumnya pada Selasa kemarin 3 anggota keluarga di Dusun Boro Bugis, Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumah kontrakannya. Setelah salah satu anak mereka meminta bantuan ke warga sekitar. Sang kepala keluarga, EW, ditemukan dengan luka sayatan di lengan tangannya. Sementara sang istri, S, dan salah satu anak kembar mereka, AR, ditemukan terbujur kaku di kamar dengan mulut berbusa. EW sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sementara putri mereka yang selamat langsung dilakukan pendampingan dari unit PPA dan psikolog Polres Malang. Nah, berita yang satu ini buat kalian yang sering pagi-pagi pulang pagi agar lebih berhati-hati karena diduga berkendara dalam keadaan mengantuk dan melawan arah, seorang pengendara motor tercebur ke dalam gorong-gorong di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Petugas Gulkarmat Sektor Pancoran mengevakuasi seorang pengendara motor yang tercebur ke dalam gorong-gorong sedalam 2,5 meter di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Evakuasi dilakukan menggunakan kabel sling yang diikat ke mobil dan diangkut ke dataran. Kejadian ini bermula ketika pengendara motor melintas di atas trotoar dan tak menyadari sudah menabrak pembatas penjaga saluran air hingga terjatuh ke dalam gorong-gorong. Sementara razia parkir liar kembali digelar Satuan Suku Dinas Perhubungan di Jalan Tentara Pelajar Tanah Abang. Pria ini nekat naik ke atas truk mengangkut motor petugas. Ia berusaha meminta kembali motornya yang dianggap parkir tidak pada tempatnya. Dan pria ini mencoba mendapatkan motornya karena digunakan untuk berjualan. Ketegangan pun terjadi dan pemilik motor akhirnya hanya bisa pasrah. Dalam razia ini, petugas mengangkut 9 motor yang parkir sembarangan. Sindikat uang palsu diungkap Polres Patumbak, Polrestabes Medan, Sumatera Utara. 3 orang ditangkap dan 2 orang lainnya masih buron. Rumah tempat pembuatan uang palsu ini berada di Jalan Dame, Gang Kompak, Dusun 7, Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Medan, Sumatera Utara. Polisi menemukan barang bukti diantaranya mesin cetak, puluhan lembar uang kertas palsu yang siap cetak dan siap edar. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 orang. Penggerebekan ini pengembangan dari 1 orang yang lebih dahulu ditangkap
saat mengedarkan uang palsu. Para pelaku disinilah untuk memberikan kesempatan mencetak uang palsu. Jadi yang mana kami sudah mengamankan beberapa orang para pelaku, mulai dari pembuat, pengedar, dan juga pemasarannya. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan 2 pelaku masih buron. Sekarang kita ke berita mancanegara. Pemirsa, banyak warga Palestina yang terjebak di bawah reruntuhan setelah Israel mengebom bangunan-bangunan di Gaza. Dan di antara korbannya adalah anak-anak. Petugas medis berupaya mengeluarkan seorang anak yang terjebak di balik puing bangunan di Gaza. Mereka melakukan berbagai cara demi menyelamatkan anak berusia 5 tahun ini. Satu petugas berupaya menghancurkan beton yang menjebak korban. Seorang lain memegang lampu. Dan satu pria lainnya mencoba menenangkan anak malang ini. Zionis Israel menghancurkan tempat korban bernaung sehingga menimpanya. Anak ini berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat, namun kakinya terluka. Ini hanyalah satu gambaran penderitaan warga Palestina di Gaza yang terus-menerus dibombardir Israel. Kekejian Israel pada warga Palestina masih berlangsung dan entah kapan penderitaan mereka berakhir. Sementara itu ada kabar gembira di mana satu orang relawan Mercy di Palestina akhirnya tiba di tanah air pada Rabu dini hari. Kedatangannya disambut para relawan dan keluarga. Para relawan Mercy dan keluarga menyambut kepulangan Farid Zanzabila Al-Ayubi dengan pelukan haru karena Farid bisa kembali ke tanah air. Ibunda Farid tak kuasa menahan tangis bahagia melihat anaknya selamat dari gempuran Israel di jalur Gaza. Kasih doanya untuk semua yang selalu doain kami yang ada di Gaza. Amin. Dan semoga yang 2 relawan di sana semoga selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Allah amin. Dan selalu dipermudah langkahnya demi jihad yang insya Allah Palestina akan terbebaskan. Amin. Kementerian Luar Negeri mengatakan saat ini tersisa 2 warga negara Indonesia yang merupakan relawan Mercy masih bertahan dan berada di sebuah sekolah dekat rumah sakit Eropa. Sebelumnya, Farid dan 2 rekan lainnya yakni Reza dan Fikri berada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Serangan Israel yang terus menghancurkan fasilitas Rumah Sakit Indonesia membuat Rumah Sakit Indonesia tak bisa beroperasi lagi, sehingga mereka dievakuasi ke wilayah Gaza Selatan. Melalui proses panjang, akhirnya Farid bisa masuk ke dalam daftar evakuasi dan kembali ke tanah air. Ini udah masuknya apa? Tukang Pencabulan bakso loh. tertangkap basah berbuat cabul. Beritanya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Kakak, Mama masih nyebokin kamu nggak? Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, kabar berikut ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya para orang tua, agar tidak lalai dalam memperhatikan anak-anaknya. Karena ada seorang ibu di Kerawang, Jawa Barat yang mendapat laporan dari anaknya usai mendapat pelecehan seksual dari seorang tukang bakso keliling. Kabar ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini, namun jangan beranjak dulu karena sesaat lagi ada program Kasus Viral dan pada tanggal 13 Desember akan tayang perdana New Facebooker yang semakin seru. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum. Pencabulan loh. Gampang Pak, minta maaf mah. Kakak, Mama masih nyebokin kamu nggak? Enggak. Saya orang tuanya udah nggak nyebokin, karena usia udah berapa tahun Kak? 11. Hah? 11. Nangis pulang-pulang. Kakak gimana mau ngelawan Mama? Tangan kakak dipegang, kaki kakak dipegang. Gini. Geli Pak. Iya maaf demi Allah saya minta sekali lagi kalau saya salah. Ya itu bukan salah. Iya. Saya nggak terima anak saya diginiin. Ya udah maaf. Bapak berani? Ayo, diprosotin, dipegang titiknya.
Anak ini berdua cerita ke saya, Pak. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usaha-usaha Pak yang benar, biar berkah buat anak, buat istri. Bukan giniin anak orang. Astagfirullahalazim. Bapak mau nggak sih Pak anak Bapak digituin? Iya maaf, ya di sana ini daripada Saya nggak terima, beneran Pak. Sampai kapanpun nggak terima. Tapi saya pun takut anak orang lain diginiin, dilakukan hal yang sama. Saya nggak mau. Masa depan dia masih panjang. Lari, barang dalam diri kamu azadi. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak. Aku mau jawab. Mohon maaf. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Sorry ya. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Cukup. Terima kasih.